Tanya, jawab, mikir. Tajami terus pikiran Anda dengan kebenaran firman Tuhan dan itu yang akan mengubahkan hidup Anda. Ibadah seminggu sekali bagaimana masuk surga. Saudara kita mengatakan demikian. Sebagai guru agama, tidak sepantasnya membahas agama lain yang tidak dipercayainya. Saudara mau tahu ibadah Kristen? Sini tak ajari biar tambah wawasan. Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Yang pertama, Kisah Para Rasul 2 ayat 46. Gereja mula-mula memberikan contoh berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Mereka bersatu dalam kasih dan hidup di dalam kasih. Yang kedua, Tuhan menyuruh umatnya berdoa dan berjaga-jaga 1 jam supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Matius 26 ayat 40 dan 41. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan Yesus berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ketika kita berdoa, daging pasti akan dikalahkan, hanya roh kita akan menjadi kuat. Ketika kita tidak berdoa, daging yang lebih kuat, roh itu akan dapat dikalahkan." Yang ketiga, Lukas 18 ayat yang pertama, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa senantiasa, berdoa tanpa bosan. Yang keempat, Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu. Saya ulang sekali lagi, berdoalah setiap waktu. Saudara kita hanya 5 waktu. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Yang kelima, Daniel 6 ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel memberi contoh, 3 kali dalam sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Daud juga memberi contoh, Mazmur 119 ayat 164. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau, karena hukum-hukum-Mu yang adil. Yang keenam, ibadah yang sejati di mana kita berada, kita sedang menunjukkan ibadah kita kepada Tuhan. Persembahan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemuliaan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang ketujuh, pertanyaan balik untuk direnungkan. Saudara merasa ibadahnya cukup banyak, akan tetapi permasalahannya masuk surga atau tidak? Apakah ada jaminan kepastian akan keselamatan? Jika tidak, sia-sia saudara hanya buang-buang waktu yang Tuhan tidak perhitungkan. Pertanyaan lain, apakah Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan yang sejati? Penting sekali untuk mengenal Tuhan dengan benar. Bila tidak, saudara akan tertipu, salah menyembah Tuhan, tidak beribadah kepada Tuhan yang sejati. Tambahan lain,
Masuk surga bukan karena banyaknya kita beribadah, tetapi sudahkah menerima kasih karunia Tuhan sebagai pemberiannya di dalam Kristus Yesus? Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain. Saudara harus percaya Yesus untuk menerima hidup yang kekal. Dan hanya Yesus yang dapat memberikan hidup yang kekal. Yohanes 17 ayat yang kedua. Jadi jangan katakan Yesus utusan. Utusan mana yang dapat memberikan hidup yang kekal? Tidak ada manusia yang dapat memberikan kepada manusia lainnya hidup yang kekal selain Tuhan itu sendiri. Jika saudara tidak percaya Yesus, jangan harap ada pintu surga terbuka buat saudara. Janganlah bangga dengan agamamu. Agamamu boleh benar, tetapi Tuhanmu harus tidak benar. Engkau akan tertipu dan tidak akan mendapatkan surga. Betul? Tuhan memberkati.